Be aware, they're everywhere. Jumat Kliwon. Ready Radio from Zero to Hero. Halo Sobat Ready, balik lagi sama gue Yanuar as announcer Jumat Kliwon. Jadi pada episode kali ini adalah episode terakhir Jumat Kliwon. Mungkin gue bakal ngebahas sedikit episode 2 kemarin, yang dimana ngebahas tentang kematian di rumah sakit. Dan kali ini gue bakal ngebawain cerita tentang dunia lain atau dimensi lain, yang dimana merupakan dimensi yang tidak bisa dilihat oleh panca indera dan di luar batas pikiran manusia. Dan juga biasanya dikaitkan dengan hal-hal mistik, keramat, dan juga horor. Di sini gue bakal ngebawain ceritanya si Adit yang masuk ke dunia lain. Nah, buat Sobat Ready, gimana ceritanya? Stay tune terus di Jumat Kliwon. Be aware, they are everywhere. Jumat Kliwon, be aware, they are everywhere. Halo Sobat Ready, jadi di sini gue bakal ngebawain sebuah cerita yang lumayan agak plot twist, yang berjudul Lift Pembawa Petaka Menuju Dunia Lain. Di cerita ini ada sebuah larangan yang dibuat bukan hanya alasan semata, tetapi suatu larangan dibuat agar terhindar dari malapetaka. Semua kampus pasti memiliki larangan mereka sendiri. Sama halnya seperti kampusnya si Adit, kita sebut aja Adit. Memiliki sebuah larangan untuk tidak menaiki lift jika sudah lewat dari jam 10 malam. Khususnya jika lu nih naikin lift tersebut di jam 10 malam, lu bakal masuk ke dunia lain. Dalam perkuliahan, acara kegiatan merupakan suatu hal yang biasa setiap minggunya. Dan si Adit ini merupakan seorang ketua pelaksana dari acara yang akan digelar pada siang hari. Waktu pun berlalu, acara yang Adit ketuai ini sudah selesai dan sampai pada pukul jam 9 malam. Dan sudah saatnya untuk membereskan aula yang udah dipakai. Karena Adit seorang ketua, dia merasa untuk pulang lebih lama dari panitia lainnya. Gak kerasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan gak disangka ada satu temannya, yaitu Kevin, masih di aula bersamanya. Adit tuh ngira udah gak ada siapa-siapa, udah sepi dan udah pulang semua. Dia merasa dia orang terakhir. Ditegurlah sama si Adit. "Vin, lu masih belum pulang? Ayolah pulang bareng." Tapi Kevin pun membalas. Kevin menjawab, "Iya Dit, gue masih beres-beres nih. Masih beres-beres barang-barang, lu duluan aja." Karena Adit merasa gak enak, ya udahlah, Adit bilang, "Ya udah gak apa-apa, gue tungguin di lobi aja ya." Oke, Adit pun keluar dari aula. Karena badan Adit yang udah capek karena beres acara, yang ngerasa gak mungkin buat turun ke lobi melalui tangga. Karena aulanya itu posisinya ada di lantai paling atas. Dan pada akhirnya Adit pun memilih untuk menaiki lift. Ketika Adit masuk ke lift, dia ini lupa akan omongan larangan lift tersebut. Tetapi gak ada hal yang terjadi setelah lift itu sampai di lobi. Adit ngerasa omongannya itu dan larangannya cuma omongan belaka lah, cuma mitos. Sekeluarnya Adit dari lift, lampu lobi itu udah gelap. Hanya menyisakan terangnya lampu di area belajar. Hingga ia melihat seseorang yang sedang duduk di depan laptopnya. Adit pun mencoba untuk memanggilnya. 1 kali 2 kali gak ada jawaban dipanggil sama si Adit. Adit pun penasaran dan mencoba untuk mendekatinya dan mencoba untuk menepuk pundaknya. Saat ditepuk pundaknya,
orangnya ini nggak ada respon dan fokus terhadap laptopnya. Adit pun merasa bingung dan penasaran lah apa sih yang difokusin sama si orang ini. Adit pun ngintip ke laptop orang tersebut. Saat dia ngintip, dia tidak sengaja melihat tulisan yang ada di laptopnya yang bertulis tolong, 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 yang berulang-ulang memenuhi laptop. Ketika Adit ingin menggoyangkan badan si orang tersebut, dia dikagetkan sama tepukan di sebelah pundaknya. Dia nengoklah ke belakang. Pas dia nengok ke belakang, gak ada orang siapa-siapa. Dan saat dia melihat ke depannya lagi, orang yang posisinya lagi duduk depan laptop itu pun hilang secara mendadak dan secara seketika. Adit pun ketakutan dan keheranan. Dia pun berlari untuk naik ke lift menemui Kevin yang gak turun-turun nih di aula. Sampainya dia di atas, ia melihat Kevin tuh udah gak ada di aula. Aula tuh posisi udah kosong dan sepi. Adit pun coba untuk nelpon Kevin, nanya Kevin di mana posisinya. Pas ditelepon, lo di mana Vin? Di aula nggak ada siapa-siapa, udah nggak ada orang. Lo juga nggak turun-turun, kata si Adit. Kevin pun yang ngedengar omongan Adit, dia kebingungan. Hah, gila ya lo Dit? Gue lagi tidur, gue kebangun nih gara-gara lo nelponin gue. Coba lihat sekarang tuh jam berapa? Lo kali yang gak turun-turun dari tadi gue tungguin, kata si Kevin. Adit yang secara tidak sengaja ngecek jam dan melihat di jamnya sekarang adalah pukul 3 pagi. Adit pun ngecek-ngecek matanya karena gak percaya bahwa yang dilihatnya sudah jam 3 pagi. Tetapi jamnya tuh masih tetap menunjukkan jam 3 pagi karena dia merasa selama dia di lobi itu masih jam 10. Karena dia terheran-heran, yaudahlah dia melaju ke lift untuk turun. Saat terbukanya lift, Adit segera masuk ke dalam lift. Tetapi pintu liftnya ini tidak tertutup. Dipencetnya lagi lah sama dia dan akhirnya tertutup, tapi tidak lama terbuka lagi. Terus berulang-ulang sambil diiringi bunyi bel lift tersebut yang sangat kencang. Adit semakin ketakutan dan berusaha untuk keluar dari lift dan turun melalui tangga. Saat dia berlari turun melalui tangga, dia merasa nih kok gak sampai-sampai ya ke lobi. Dia ngerasa masih di lantai yang sama, di lantai yang berbunyi bel lift dan pintu lift itu masih terbuka dan tertutup. Dan saat dia terus berlari dan dikagetkan dengan sesosok hitam berdiri di depan dia yang sangat besar, dan seketika pun Adit pingsan. Mungkin cerita untuk segmen 1 hanya segini. Untuk Sobat Ready yang pengen tahu lebih lanjut cerita setelah Adit pingsan, stay tune terus di Jumat Kliwon. Be aware, they are everywhere. Jumat Kliwon, be aware, they are everywhere. Setelah Sobat Ready ngedengerin cerita di segmen 1, gue bakal ceritain kejadian setelah si Adit ini pingsan. Setelah Adit pingsan, Adit ini terbangun dengan terkejut. Napasnya tuh yang gak teratur. Ternyata dia tuh tertidur karena kelelahan saat acara. Dan posisinya tuh ternyata dia masih di aula dengan banyak teman-teman lainnya yang ada di aula. Adit pun berdiri dengan keadaan linglung dan mulai menghampiri teman-temannya. Adit bersama teman-temannya pun mulai membereskan sisa-sisa properti dari acara tersebut. Setelah selesai, mereka pun pulang bersama. Ketika Adit ingin turun melalui tangga, salah satu temannya ingin memencet tombol lift. Tetapi Adit seketika mencegahnya. Dia mengingat-ingat kejadian-kejadian aneh di mimpinya
mengenai larangan untuk naik lift di atas jam 10. Tetapi teman-temannya ini gak mau turun lewat tangga dan memaksa Adit untuk lewat lift. Awalnya Adit ragu, tetapi dia berpikir daripada dia turun tangga sendirian, jadilah mending ikut teman-teman aja. Oke lah, dia masuk ke lift. Pada Adit nih masuk ke lift, dia tuh berdiri di tengah-tengah teman-temannya yang ada 6 orang. Lift mereka mulai turun secara perlahan, tetapi angka lantai tidak kunjung berubah, tetap stuck di lantai tersebut, di lantai posisi aulanya. Adit pun bingung, kenapa nih kok liftnya gak turun-turun? Cuman posisinya terasa lift itu sedang turun. Adit masih melihat angka yang gak kunjung turun sampai salah satu temannya melompat perlahan dan mengguncangkan lift. Jadi teman ini ngelompat-lompat nih di lift. Adit panik dan menyuruh temannya untuk berhenti bercanda. Tetapi temannya ini gak ngerespon dan tetap lanjut untuk melompat-lompat. Sampai pada akhirnya teman keduanya pun melakukan hal yang sama, melompat-lompat juga. Teman keduanya melakukan hal yang sama. Setelah itu teman ke selanjutnya sampai teman yang ke-6 itu melompat secara bersama-sama. Adit pun semakin panik karena takut nih liftnya jatuh gara-gara guncangan teman-temannya lompat barengan. Karena Adit ketakutan dan dia berusaha untuk memberhentikan dengan memegang badan teman-temannya. Tetapi teman-teman ini gak ngerespon, gak ada reaksi apa-apa. Mata mereka kosong dan terus melompat secara bersamaan dengan ritme yang pelan. Jadi pelan, lompat pelan, tapi barengan. Dan terus menerus ritmenya naik. Lompatnya makin cepat. Dan seketika liftnya pun terjatuh gara-gara guncangan ini udah lumayan kenceng dan menabrak lantai dasar. Pagi pun tiba. Kampus Adit sekarang ramai polisi dan mahasiswa lainnya. Hal tersebut dikarenakan ada sebuah laporan di mana terjadi kecelakaan lift yang menyebabkan 1 orang mahasiswa meninggal dunia. Dan mahasiswa tersebut adalah Adit. Menurut keterangan Satpam kampus, ketika pukul 11 malam, Satpam ini ngeliat Adit yang lagi sendirian di aula dan sedang berbicara kepada seseorang. Tetapi Adit ini posisinya lagi sendiri nih di aula. Dan menurut keterangan teman-temannya, pada jam 10 malam, Adit dan teman panitia lainnya masih berbincang setelah selesai beres-beres aula di lobi. Lalu si Adit ini izin lah sama teman-temannya buat balik lagi ke aula karena ada barang si Adit ini ketinggalan. Setelah itu si Adit ini gak kunjung-kunjung turun nih. Dan temen-temennya mikir, oh kayaknya Adit udah pulang duluan deh, tanpa ada pamitan sama kita. Ya udahlah, temen-temennya pulang. Pada pukul 3 pagi, ada pesan terakhir yang dikirim sama si Adit yang berbunyi, tolong, 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 dengan puluhan bubble chat di room chat grup teman-temannya. Jumat Kliwon, beware, they are everywhere. Nah sobat ready yang udah dengerin cerita tadi, kalau menurut pandangan gue itu lumayan serem sih, dan lumayan plot twist. Karena lu yang melakukan larangan, lain melakukan larangan cuma gara-gara capek dan males turun lewat tangga. Dan sampai pada akhirnya ada scene dimana si Adit tuh melihat ada tolong yang di lobi, dan juga scene si Kevin yang
entah kemana, yang pada awalnya di aula, dan juga sudah jam 3 pagi, yang awalnya masih jam 10. Dan menurut gue scene yang paling serem tuh adalah ketika si Adit ini dengan teman-teman itu lompat-lompat di lift secara bersamaan. Itu menurut gue serem. Dan plot twist itu adalah ternyata si Adit tuh udah meninggal. Itu lumayan plot twist menurut gue. Nah, menurut Sobat Ready ini gimana? Mungkin Sobat Ready bisa memberikan pendapat di kolom komentar IG, Spotify, dan juga YouTube Ready Radio Club. Dan juga gue mau ngucapin terima kasih pada Sobat Ready yang udah dengerin terus Jumat Kliwon pada season kali ini. Karena gue mau ngucapin selamat tinggal as announcer di Jumat Kliwon season kali ini, karena ini adalah episode terakhir Jumat Kliwon. Dan untuk Sobat Ready, jangan lupa dengerin episode-episode Jumat Kliwon lainnya dan season lainnya di IG, Spotify, dan YouTube Ready Radio Club. Gue yang Rada Hari as announcer Jumat Kliwon pamit undur diri. See you when I see you. Jumat Kliwon, be aware, they are everywhere. Jangan takut, aku selalu di sini kok, menemani kamu di Jumat Kliwon. Aku di sini.